Menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk berdamai dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa yusyabihil mudafu yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'dalu karubbarajina 'azimil amali wa murawwa'il qalbi qalilil hiyali wa dhil idafatu ismuha lafdhiyyah wa tilka mahdhatun wa ma'nawiyyah. Wa yusyabih, dan jika menyerupai apal mudhofu mudhof, apabila mudhofnya menyerupai yaf'alu akan lafadz yaf'alu, maksudnya menyerupai fiil mudhore yang punya makna hal dan istiqbal. Wasfan, dalam halnya menjadi sifat. Fa'an tankirihi, maka dari kenakirohannya mudhof, la yu'dalu, itu tidak bisa dicabut apa mudhof. Karubba rajina azimil amali, seperti lafaz rubba rajina azimil amali. Rubba rajina, banyak orang yang mengharapkan kami, azimil amali, yang agung angan-angannya, yang besar angan-angannya. Murawwa'il qalbi, yang bagus hatinya. Qalilil hiyali, yang sedikit, ya qalil hiyali, yang sedikit hilahnya atau rekayasanya. Wadil idhofatu ismuha lafdhiyah, dan bermula idhofah yang kayak begini ini, ismuha itu bermula namanya idhofah, itu lafdhiyatun, ada idhofah lafdhiyah. Watilka, dan yang itu yang duluan tuh, mahdotun wa ma'nawiyah, disebut dengan idhofah mahdoh, wa ma'nawiyah, dan disebut dengan idhofah ma'nawiyah. Ini yang pernah kita bahas kemarin. Idhofah ada dua macam, yaitu idhofah lafdhiyah dan idhofah ma'nawiyah. Idhofah lafdhiyah yang barusan kita contohkan dengan rubba rajina, ini kadang-kadang disebut juga dengan idhofah ghair mahdhah. Adapun idhofah ma'nawiyah, ini disebut dengan idhofah mahdhah. Dalilnya itu yang ada di bait itu, watilka mahdhatun wa ma'nawiyah. Yang duluan itu namanya idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Seperti apa contohnya? Ya seperti gulamu Zaidin, pembantunya Zaid, punakawannya Zaid. Itu idhofah mahdoh. Idhofah ma'nawiyah, ada maknanya di situ. Yaitu maknanya makna lam, ai gulamun li Zaidin. Seperti contoh misalnya makrul laili, tipu daya malam. Itu ada maknanya. Maknanya apa? Makrun fil laili, punya makna fi, punya makna lam, punya makna fi, atau punya makna min, di mana mudhof ilaih merupakan jenis dari mudhofnya. Seperti khotamu hadidin, ini ada maknanya, ay khotamun min hadidin, cincin dari besi. Idhofah yang punya makna min atau lam atau punya makna fi zorof, dia punya makna, karena punya makna disebut dengan idhofah ma'nawiyah. Justru itulah fungsinya idhofah, yaitu memberikan makna tiga itu, maka disebut dengan idhofah ma'nawiyah. Karena dia sudah memenuhi fungsi idhofah, maka disebut dengan idhofah mahdoh, murni idhofah. Artinya murni idhofah, memang aslinya idhofah punya makna itu. Namun ada idhofah yang namanya idhofah ghair mahdoh. Idhofah ghair mahdoh ini sudah tercabut dari makna-makna yang tiga itu, udah nggak punya makna tiga itu. Idhofah ghair mahdoh. Idhofah ghair mahdoh, dia karena tidak punya makna, maka disebut dengan idhofah lafdhiyah. Maksudnya disebut idhofah lafdhiyah, dia ya hanya sekedar menyusun lafadz aja, nggak punya makna apa-apa, asal lafadznya enteng aja. Seperti kemarin muallimun at-tullaba atau al-muallimu at-tullaba. Itu kalau kita mau idhofakan jadinya al-muallimut tullabi.
nggak ada makna min, nggak ada makna fi, nggak ada makna lam juga. Seperti Al-Fatih lima ughliqa, Al-Khatimi lima sabaq, Nasiril haqqi, bisa juga An-Nasiril haqqi. Asalnya An-Nasiri al-haqqo, yang menolong al-haqqo, akan kebenaran. Kalau kita idhofahkan An-Nasiril haqqi, mengidhofahkan antara isim sifat dengan al-haqqi ini, dengan isim fa'il al-nasir dengan al-haqqi ini tidak punya makna min, nggak punya makna fi, dan juga nggak punya makna lam. Maka nggak ada makna apa-apa, disebut dengan idhofah lafdiyah, karena nggak ada maknanya. Idhofah yang seperti ini, idhofah lafdiyah ini, sebutan lainnya idhofah ghair mahdhoh. Ini apabila mudhofnya berupa isim sifat. Istilah Imam Ibnu Malik di sini adalah isim yang menyerupai yaf'alu, wa iyyushabihil mudhofu yaf'alu. Apabila mudhofnya berupa isim yang menyerupai yaf'alu, maksudnya berupa isim sifat yang punya makna hal atau punya makna istiqbal, makna sekarang atau makna yang akan datang, maka itu idhofah disebut dengan idhofah lafdiyah, disebut dengan idhofah ghair mahdhoh. Nggak punya makna apa-apa. Bagus contoh yang diberikan Imam Ibnu Malik di situ, rubba rajina, azimil amali, murawwa'il qalbi, qalilil hayali. Isim yang menyerupai yaf'alu itu semua isim fa'il, sigot isim fa'il atau isim maf'ul yang punya makna istiqbal atau hal. Jadi kalau isim fa'il atau isim maf'ul yang tidak punya makna istiqbal atau tidak punya makna hal, bagaimana? Ya nggak bisa dijadikan sebagai mudhof dan mudhof ilaih, atau nggak bisa dijadikan idhofah. Contoh begini misalnya, Zaid adalah orang yang memukul Ammar kemarin. Zaidun doribun amron amsi, begitu. Asalnya begitu. Zaidun doribun amron amsi. Zaid adalah orang yang memukul Amron akan Ammar amsi kemarin. Saya ganti contohnya biar ada ini. Ada alif lamnya juga, yang nggak usah ada alif lamnya nggak apa-apa itu. Zaidun doribun Amron amsi. Ini apakah boleh diidhofahkan Zaidun doribu Amrin amsi? Zaid adalah orang yang memukul Ammar kemarin. Nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena dorib di sini betul dia isim sifat, isim fa'il, cuma punya makna lampau. Ada kata-kata amsi di situ, maka nggak boleh diidhofahkan. Harus bentuk aslinya, Zaidun doribun Amron amsi. Kecuali nggak ada keterangan amsi, nggak ada kata-kata kemarinnya, maka boleh diucapkan Zaidun doribu Zaidun doribu Amrin. Nggak ada kata amsi, boleh Zaidun doribu Amrin. Zaid itu orang yang memukul Ammar. Isim sifat berupa isim fa'il seperti dorib, atau berupa isim maf'ul misalnya. Amrun madrubu Zaidin, saya balik. Ammar itu adalah madrubu Zaidin, korban pemukulannya si Zaid. Maka boleh diidhofahkan madrubu Zaidin. Idhofah lafziyah atau nama lainnya ghair mahdhoh ini nggak punya faidah takrif dan juga nggak punya faidah tankir, taksis, maaf, nggak punya faidah taksis, nggak punya juga faidah takrif. Jika dia diidhofahkan tetap ya statusnya nakirah terus, nggak bakal dia berubah menjadi ma'rifat. Kan kita tahu isim ma'rifat itu diantaranya isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat maka dia jadi ma'rifat. Ini ada kata-kata doribu Zaidin atau doribu Amrin. Zaidun doribu Amrin. Ini doribu Amrin, lafadz dorib ini selamanya tetap nggak bakal bisa jadi ma'rifat. Idhofah lafziyah atau idhofah ghair mahdhoh nggak akan memberikan faidah ta'rif, walaupun mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. Juga nggak bakal memberikan faidah takhsis, walaupun mudhof ilaihnya itu berupa isim nakirah. Idhofah yang seperti ini tetap tidak akan memberikan faidah apa-apa. Jadi tetap dia nakirah aja. Yang taksis
Yang taksis 2000 gulamin. Zaidun 2000 gulamin misalnya. Zaid adalah 2000 gulamin, orang yang memukul pembantu. Ini tetap selamanya dorib, orang yang memukul, ini tetap disebut dengan nakiroh, isim nakiroh, nggak bakal bisa berubah menjadi nakiroh yang mukhasos. Iya, nggak bisa ditaksis. Maksud dari bait fa'antan kirihi la yudalu itu seperti itu. Kita ulang sedikit. Mudhof ilaih kemarin kan bisa juga punya faidah ta'rif atau tankir. Gulamu Zaidin, gulam jadi marifat. Kenapa? Dimudhofkan kepada Zaid. Gulamu rajulin, rajul ini walaupun dia tetap gulam ini tetap, meskipun dia tetap nakiroh karena diidhofahkan kepada isim nakiroh, nggak berubah jadi marifat, tapi dia sudah punya taksis, punya kekhususan. Andai jadi mubtada boleh kalau sudah ada taksisnya, karena termasuk musawweg. Dalam bab mubtada itu musawweg, mubtada harus berupa isim marifat, dia boleh berupa isim nakiroh asal ada musawwegnya. Di antara musawwegnya itu jika dia dimudhofkan meskipun kepada isim nakiroh, maka dia tetap bisa jadi mubtada. Gulamu rajulin, gulamu betul tetap nakiroh tapi dia sudah taksis. Idhofah yang dulu, yang awal kita bahas kemarin, maksudnya yang sudah kita bahas itu idhofah ma'nawiyah, punya faidah taksis, punya faidah ta'rif, sehingga si mudhof ini bisa tercabut kenakirohannya, hilang kenakirohannya. Adapun pada idhofah lafdiyah, maka mudhof fa'antan kirihi la yu'dalu, mudhof selamanya akan tetap menjadi nakirah. Contohnya rubba rajina azimil amali, rubba rajina azimil amali. Rajina, rajin ya, roja yarju, rajin itu artinya orang yang mengharap. Rajina, orang yang mengharapkan kami, itu dia tetap nakirah. Buktinya apa ya? Buktinya jadi majrurnya rubba. Rubba itu kan majrurnya harus nakirah. Nggak bisa kita rubba Zaidin, nggak bisa. Banyak orang namanya Zaid, nggak bisa. Pasti rubba itu majrurnya pasti nakirah. Rubba qari'in lil Quran atau rubba shaimin, majrurnya rubba pasti berupa isim nakirah. Nah, contoh di sini buktinya rubba rojina, rojina, kata roji selamanya dia tetap jadi nakirah. Lah itu kan dimudhofin ini Ustaz, dimudhofin sama isim marifat, bukannya harusnya jadi marifat? Belum tentu. Kalau dimudhofkan kepada isim marifat tapi bentuknya idhofah, idhofah ghair mahdhoh atau idhofah lafziyah, maka tidak akan memberikan kemakrifatan, tetap rubba rojina. Seringkali orang yang mengharapkan kami, murawwa'il qalbi, ya azimil amali itu, azimil amali, besar angan-angannya. Rojina ini mewakili contoh yang mewakili isim fa'il, seperti doribu Zaidin sama rojina sama. Adapun azimil amali dan qalilil hiyali, azimil amali enggak, azimil amali itu mewakili isim sifat biasa, isim sifat yang nanti disebut dengan sigot mubalaghah. Ada isim sifat kalau bentuknya fa'ul atau bentuknya itu fa'al atau bentuk-bentuk tertentu, maka dia punya arti mubalaghah. Sekedar ghafir, pengampun. Tapi kalau ghafur, banyak ampunannya. Syakir, bersyukur aja biasa. Tapi kalau syakur, orang yang pandai bersyukur. Begitu juga ini azim, azim ini artinya maha agung, azimil amali, isim fa'il. Murawwa'il qalbi, nah murawwa'il qalbi ini wakil dari isim maf'ul, sama seperti madrubu Zaidin. Murawwa'il qalbi, yang dirawat hatinya, yang dipelihara hatinya atau bagus hatinya, murawwa'il qalbi. Qalilil hiyali, qalilil hiyali ini wakil dari sifat musyabbahat. Apa itu sifat musyabbahat? Sifat musyabbahat itu sifat isim fa'il dari fi'il-fi'il pada bab 5 dalam tasrif fi'il thulathi, yaitu yang wazannya fa'ulah yaf'ulu. Dia punya isim fa'il tapi nggak ada isim maf'ul. Banyak
isim sifat musyabbahat itu. Dan isim sifat musyabbahat pasti maknanya hal atau istiqbal, nggak ada makna madi. Kalau isim sifat berbentuk fa'il seperti rojin atau dorib itu bisa maknanya madi juga. Tapi kalau isim sifat itu pasti maknanya hal atau istiqbal. Ustadz Hasan itu isim sifat musyabbahat. Hasuna yahsunu husnan, fahuwa hasanun, itu pasti hal atau istiqbal. Jamula yajmulu jamilun misalnya. Aduma ya'dumu azimun, aduma ya'dumu azimun. Syajua yasju'u syuja'un, itu pasti maknanya atau zamannya pasti zaman hal atau istiqbal. Ini yang namanya isim sifat musyabbahat. Jadi sifat yang dimaksud di sini apa? Ada 3 macam sifat yang dimaksud di sini. Nah, kita ke idhofah pembagiannya dulu. Idhofah dibagi menjadi 2. Ada idhofah mahdhah. Kadang-kadang disebut dengan idhofah maknawiyah. Kenapa disebut idhofah maknawiyah? Karena punya makna yang 3 kemarin, min, fi, dan lam. Contohnya bagaimana? Contohnya gulamu zaidi, punya mana lam. Kemudian khotamu, cincin dahab emas dah, saya mau cincin besi dulu. Khotamu dahabin, cincin emas. Ay khotamun min hadid. Maka ini bisa punya faidah, ya bisa punya, ya itu maknanya nanti dia bisa punya faidah ta'rif, faidahnya ini bisa punya faidah ta'rif atau atau takhsis. Gulamu Zaidin ta'rif, yaitu membuat ma'rifat si gulam karena dimudahkan pada Zaid. Khotamu dahabin takhsis, dia memudahkan khotam pada dahab. Dahab ini nakirah, maka tetap disebut dengan isim nakirah, cuma sudah khusus, sudah bisa jadi mubtada. Faedahnya 2. Faedahnya bisa faedah takhsis, bisa faedah takrif. Maknanya ada 3. Ada yang punya makna lam, ada yang punya makna min, atau ada yang punya makna fi misalnya. Fi. Makna fi. Ini idhofah yang dulu kita bahas, yang awal kita bahas, dan ini yang banyak, ya ini yang banyak berlaku. Sama dua-duanya banyak sih yang berlaku. Cuma yang sering kita dengar idhofah seperti ini. Nama-nama istilahnya manukul, nama-nama orang yang diambil yang bentuknya itu dari idhofah, seperti Abdullah misalnya, atau Syamsuddin, atau apalagi Bahrul Ulum. Itu idhofah yang ini, idhofah yang sifatnya mahdhah atau ghair mahdhah. Idhofah yang mahdhah atau idhofah ma'nawiyah. Apalagi Bahrul Ulum, kemudian apa? Miftahul Jannah, ya banyak itu. Nuruddin atau Khairul Anam. Wah, itu semua untuk idhofah yang kayak begitu tuh, itu pasti idhofah mahdhah atau idhofah ma'nawiyah, punya mana. Paling banyak ya punya mana lam. Abdullah itu berarti hamba milik Allah, ay abdun lillah. Bahrul Ulum, lautan ilmu, itu berarti punya makna bahrun minal ulum juga bisa, karena yang dimaksud di sini hiasan laut. Di sini laut yang tercipta dari hamparan ilmu-ilmu, bahrun minal ulum. Itu apalagi Syamsuddin, mataharinya agama, sama ini juga lam. Syamsun liddin, matahari untuk agama. Misbahul Anam. Nah, semua ini
Idhofah mahdoh yang sering kita dengar buat nama orang itu idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Punya makna dia, mana min atau lam atau fi. Yang kedua yang disebut dengan idhofah lafdhiyah, ini yang barusan kita bahas, disebut dengan idhofah ghair mahdoh. Idhofah ghair mahdoh ini kadang disebut dengan idhofah lafdhiyah. Disebut dengan idhofah lafdhiyah. Dia tidak punya makna min, tidak punya makna lam juga, tidak punya makna fi. Jadi apa? Ya udah sekedar lafat aja, lafat dijajarin sama lafat, yang depan jadi mudhof, yang belakang jadi mudhof ilaih. Hukumnya mudhof ilaihnya tetap majrur, tapi dia tidak punya makna, maka disebut dengan lafdhiyah. Hanya untuk litakhfif, hanya untuk meringankan aja, meringankan ucapan. Ini orang yang mukul Zaid, hada doribun Zaidan, asalnya begitu. Cuma kita pengen enteng, hada doribu Zaid, enteng. Idhofah ghair mahdoh atau idhofah lafdhiyah, maka dia tidak punya faidah ta'rif, tidak punya faidah taksis. Maka fa'an tankirihi la yu'dalu, maka dari kenakirohannya ini tidak bisa tercabut, tidak bisa dihilangkan. Contoh misalnya dari sini contoh doribu Zaidin. Orang ini doribu Zaidin. Orang ini doribu Zaidin adalah orang yang mukul Zaid. Dorib dimudhofkan kepada Zaid. Harusnya isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat harusnya jadi ma'rifat, tapi tetap dorib ini tidak jadi ma'rifat. Idhofah yang bentuknya idhofah lafdhiyah maka tidak memberikan faidah ta'rif atau membuat jadi ma'rifat. Doribu Zaidin. Contoh yang ada di situ rubah rojina nanti akan mewakili beberapa macam. Kapan idhofah ghair mahdoh ini? Idhofah ghair mahdoh ini yaitu idza kana, jika ada mudhofnya, idza kana al-mudhofu jika ada mudhofnya berupa isim sifat. Apa isim sifat yang dimaksud di sini? Isim sifat yang dimaksud di sini ada 3, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, atau isim sifat musyabbahat. Sifat musyabbahat. Semua isim fa'il. Nah, isim fa'il dan isim maf'ul ini harus isim fa'il dan maf'ul yang punya zaman hal atau istiqbal. Kalau zamannya zaman madi maka nggak bisa diidhofahkan. Isim fa'il contohnya doribu Zaidin. Kalau saya ucapkan huwa doribu Zaidin, asalnya kan begini. Asalnya doribun Zaidan. Huwa doribun Zaidan. Dia adalah orang yang memukul, Zaidan akan Zaid. Zaid jadi maf'ul bih-nya dorib. Karena isim-isim ini, isim fa'il, maf'ul dan sebagainya, dia menyerupai fi'il, bisa punya maf'ul. Hada doribun Zaidan. Ingin saya entengkan ucapannya hada doribu Zaidin. Diidhofahkan. Saya idhofahkan jadi huwa doribu Zaidin. Tanwin hilang karena nunat tadi untuk i'rab tanwinah itu harus dibuang tanwinnya. Nah, dif. Nah, tanwinnya harus dibuang. Doribu Zaidin. Ini lafaz dorib dimudhofkan kepada lafaz Zaid karena tidak ada ikatan zaman madi. Ini orang yang mukul Zaid, maka boleh saya idhofahkan. Tapi kalau asalnya hada doribun Zaidan qabla usbu misalnya, ini orang yang mukul Zaid seminggu yang lalu, nggak boleh saya idhofahkan hada doribu Zaidin qabla usbu. Kalau isim sifat kemudian ada ikatan zaman madi, maka nggak boleh saya idhofahkan. Tetap harus hada doribun Zaidan qabla usbu atau fil usbu'il madi. Yang boleh diidhofahkan
adalah isim sifat atau isim fa'il dan isim maf'ul yang punya makna sekarang atau akan datang. Kalau dia makna madi nggak boleh dimudofkan, harus ikut asalnya. Doribun Zaidan amsi, ini orang yang memukul Zaid dan akan Zaid amsi kemarin. Tapi kalau nggak ada ikatan zaman madi, berarti dia hal atau mustakbal boleh. Doribu Zaidin, asalnya doribun Zaidan jadi doribu Zaidin. Isim fa'il contohnya. Isim maf'ul juga begitu. Contoh yang ada di bait itu rubba rojina. Ini contoh isim fa'il nih. Ibnu Malik kalau bikin contoh pas-pas banget. Rojina. Bagus. Rubba rojina. Rojina ini isim sifat. Roja yarju, rojaan, fahuwa rojin, orang yang berharap. Rojina, orang yang mengharapkan kami. Rojina adalah idhofah ghair mahdhah atau idhofah labdiyah. Kenapa? Karena isim mudhofnya berupa isim fa'il, yaitu rojin. Dia tidak punya faidah ta'rif, nggak punya faidah taksis. Jadi dia tidak bisa membuat si rojin ini jadi marifat, tetap nakirah. Buktinya dia jadi majrurnya rubah. Dan juga dia tidak punya makna min, tidak punya makna lam, dan juga makna fi. Rojina yang mengharapkan kami, itu berarti bukan yang mengharap milik kami, bukan, atau dari kami juga bukan, dalam kami juga bukan. Ini rubah rojina contoh untuk isim fa'il. Isim maf'ul contohnya di situ murawwa'il qalbi. Rawa yurawwi'u fahuwa murawwi'un wa dzaka murawwa'un. Murawwa'un isim maf'ul. Isim maf'ul jadi mudhof, dimudhofkan kepada isim ma'rifat, maka dia tetap hukumnya nakirah. Kenapa? Karena ini idhofahnya idhofah lafzi, idhofahnya idhofah lafziyah ghair mahdhuf. Murawwa'il qalbi ini isim maf'ul yang dimudhofkan kepada lafaz tertentu jadi mudhof, maka dia tetap punya faidah tidak punya faidah ta'rif. Dia tetap nakirah murawwah itu. Adapun contoh isim sifat musyabahat itu seperti qalilil hiyali adhimil amali. Adhimil amali. Ini semuanya jenis idhofah. Karubaro jina adhimil amali murawwa'il qalbi qalilil hiyali. Itu semuanya idhofah lafziyah. Punya mana min enggak, punya mana fi enggak punya. Punya mana lam enggak punya. Statusnya dia diidhofahkan semua kepada isim ma'rifat, dimudhofkan kepada isim ma'rifat semua. Apakah berubah jadi ma'rifat? Tidak juga. Tetap selamanya dia jadi nakirah. Karena fa'an tankirihi la yu'dalu. Dia tidak bisa tercabut dari kenakirahannya. Ini jenis idhofah yang namanya idhofah ghair mahdhah atau idhofah labdiyah. Sama kan ya kayak yang di atas ya. Alhamdulillah muallimit tullab. Muallim isim sifat. Isim sifat dari allama yuallimu ta'liman, muallimun muallamun. Muallim isim fa'il dari allama. Muallim. At-tullab itu maf'ul bihnya asalnya. Alhamdulillah muallimi at-tullaba. Segala puji lil muallimi untuk zat yang mengajarkan, at-tullaba orang yang mencari ilmu. Nah, kemudian untuk meringankan jadi lil muallimi tullabi, dimudhofkan. Apakah muallim di sini tercabut dari kenakirahannya? Andai nggak ada lamnya, muallimi tullab. Apakah itu jadi marifat? Enggak juga. Meskipun diidhofahkan kepada at-tullab tetap enggak jadi marifat. Tapi di sini memang yang menjadi maksud di situ al-muallim kan Allah, sifat Allah dari wa 'allama Adamal asma'atul. Maka oleh injil di situ dipakai alif lam. Alhamdulillah muallim. Dia tetap marifat karena memang itu dipasang alif lam. Nah, satu lagi, saudara, idhofah ghair mahdhah ini, idhofah lafziyah ini
ini boleh mudofnya dipasangin al. Kalau idofah lafziyah nggak boleh. Contoh kita menyebutkan naril jahimi, gitu ya. Wala aqwa, nggak ada aqwa di neraka jahim kan gitu ya. Wala aqwa ala naril jahimi. Itu idofahnya idofah apa? Idofahnya idofah manawiyah. Idofah manawiyah. Maka nggak boleh kita pasang al pada mudof. An-naril jahimi nggak boleh. Jadi kalau kita baca jangan wala aqwa alan naril, nggak ada. Karena dia idofahnya idofah manawiyah. Nggak boleh mudofnya pakai al. Nggak boleh diucapkan al-gulamu zaidin, nggak boleh. Ini juga al-khatamu dhahabin atau al-khatamu dhahabi, cincin besi, nggak boleh. Kalau idofahnya idofah mahdoh atau manawiyah, maka mudofnya harus sepi dari al, nggak boleh pakai al. Tapi kalau idofah manawiyah, maaf, idofah lafziyah atau idofah ghair mahdoh, dia boleh pakai al. Idofahnya. Ini yang ada di syair lil muallim itu labi, dia mudhof pakai al boleh. Ketika kirofnya berubah nggak ya? Misalkan buat 2000 zaidan gitu ya. Buat 2000 zaidan. 2000 zaidan. 2000 ya. Oh, mau pakai alif lam. Oh iya, buat 2000 zaidan. zaidan. Irobnya jadi berubah. Maka nanti sebutannya ya udah zaidan jadi maf'ulnya dorib. Jadi maf'ul. Kalau kita baca huwa ad-daribu zaidin, maka zaid jadi mudhof ilaihnya ad-darib. Berarti bisa 2000 zaidan. Satu, Bisa ad-daribu zaidan. Oh, ad-daribu zaidin, boleh. Dua, Dua ad-daribu. Doribun, kan satu doribun zaidan. Itu bukan idofah kalau gitu. Bukan Bukan idofah. idofah. Terus ad-daribu zaidan. ya, bukan idofah juga. Terus ad-daribu zaidan berarti itu. Boleh, ad-daribu zaidin. Kalau nggak pakai alif lam, daribu zaidin boleh. Berarti ada 4 ya kan? Bisa 4 ya. Bisa 4, yang dua bukan idofah, Ah. yang duanya idofah. Misalnya Syamsuddin nggak boleh, Asyamsu ad-din nggak boleh. Nah juga Syamsu nggak usah pakai al, udah enak. Nggak boleh Asyamsuddin, nggak boleh. Karena idofahnya idofah manawiyah, nggak pakai alif lam untuknya. Ada. Hadiyam balighul Ka'bah, itu ada di Al-Qur'an. Hadiyam balighul Ka'bah. Baligh isim sifat. Baligh isim sifat dari balagho. Kemudian Al-Ka'bah itu jadi mudhof ilaihnya. Baligh isim sifat dimudhofkan kepada Ka'bah. Balighul Ka'bati. Asal ini kalau aslinya Al-Ka'bah itu adalah orang yang menuju atau mencapai Ka'bah. Balighun al-Ka'bata. Kalau bukan Al-Qur'an ya jadinya bisa kita ubah balighun al-Ka'bata. Menuju Ka'bah atau mencapai Ka'bah. Terus untuk ya, misalkan Iya. untuk irofnya itu misalnya dalam Al-Quran kan tak baik tak berarti gitu ya. Itu dari ketiga kan bisa empat nanti bisa dipakai gitu ya. Berarti yang paling utamakan yang tak berarti saja. Ya. Kalau bukan Al-Qur'an ya? Iya. Tidak ada yang diutamakan sih, semuanya masyhur dalam kalam Arab, semuanya orang Arab. Oh iya, tadi ad-daribu zaidin. Itu ad-daribu zaidin tidak boleh karena isi mudhof yang mudhof dari idhofah lafziyah yang boleh pakai alif lam, kalau mudhof ilaihnya pakai alif lam juga. Seperti ini. Al-muallimut tullabi sama-sama pakai alif lam. Tapi kalau ad-daribu zaidin nggak boleh. Kalau yang sama-sama mudhof ilaihnya pakai alif lam,
maka mudhofnya boleh pakai alif lam dalam idhofah lafziyah. Berarti doribun zaidan, adoribu zaidan, sama doribu zaidin. Doribu zaidin doang. Nggak boleh ad-doribu zaidin. Kecuali kalau kita orang yang mukul siswa misalnya. Doribu, iya, tullabin boleh, atau doribun tullaban, ad-doribut tullaba boleh. Wa waslu al, jadi muradnya dulu, itu muradnya murade apabila ada idhofah mudhof ilaihnya berupa isim sifat, yakni isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabbahat yang memiliki zaman selain madi, maka idhofah itu disebut dengan idhofah lafziyah atau idhofah ghair mahdhah. Yang tidak dihilangkan kenakirohannya, yang tidak bisa dihilangkan kenakirohannya. Contohnya seperti rubba rajina azimil amali murawwa'il qalbi qalil hiyali. Idhofah ghair mahdhah ini tidak memiliki makna fi, lam, atau min. Idhofah ghair mahdhah ini atau idhofah lafziyah ini tidak memiliki makna min, fi, atau lam. Ya muradnya segitu doang sih, kalau kita lihat dari baitnya ya segitu dah muradnya. Paling contoh-contohnya aja yang banyak. Wa waslu al bidal mudhafi mughtafar in wusilat bitsani kal ja'di syar aw billadhi lahu di fathani ka zaidunid daribu ra'sil jani. Wallahu a'lam bishawab.